Roh Kudus menyertai kita. Tepat di tanggal 19 Mei kita memperingati 2024. Baik, mari kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di Gereja Kristus di Indonesia Jemaat Balikpapan. Kita kedatangan saudara kita yang dari Surabaya. Selamat datang dan selamat beribadah, Bapak Jesman Simatupang, silakan. Ya. Baik, saya akan membacakan Mazmur bagi kita. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam baitnya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat kelima, sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun menurun. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, kalau hari ini kami bersyukur di mana di dalam kehidupan kami Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kalau hari ini kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa yang baik, Engkau yang menolong kami Tuhan. Memberkati hati dan pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Bapak Pendeta Audi, biarlah segala sesuatunya hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Memberkati setiap kami Tuhan, bahkan bagi pelayan-pelayan yang bertugas hari ini. Semua di dalam perlindungan-Mu Tuhan, semua di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Ibadah kami ini Tuhan kami serahkan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Sehingga kami mengalami kemenangan Tuhan. Sehingga kami mengalami iman yang baru Tuhan. Dan kami pulang menjadi pulang yang tidak biasa namun menjadi yang luar biasa Tuhan. Karena Roh Kudus yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan beribadah. Amin. Terima kasih Bapak Edo sudah memimpin kita dalam pembacaan Mazmur. Jamaat, saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Di hari Pentakosta, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Karena anugerah Tuhan mempesona untuk hidup kita. Anugerah-Mu mempesona. Sungguh aja
bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Kau membuat kami berharga, Kau mengangkat kami. Mari jemaat naikkan pujian sekali lagi. Ku mengangkat-Ku Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku berharga Tuhan, Kau membuatku berharga di mata. Kau membuat kami berharga Tuhan. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Semangat untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Bapak Pendeta Audi. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita dan kita naikkan pujian Open the Eyes. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. I want to see You. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. I want to see You. To see You high. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, holy. To see You high, to see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy. Mari sekali lagi naikkan pujian. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You, Lord. I
lagi jemaat katakan open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Mari katakan to see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. To see you holy, holy. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, 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 holy. holy, 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 holy. I want to see you. I want to see you. Holy, holy. Holy, 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 holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, 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 holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, 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 holy. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. To see you high. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, 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 holy. holy, 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 holy. I want to see you, Lord. I want to see you. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya persilakan duduk. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia yang boleh kami nikmati. Kami ada hari ini, itu karena berkat-Mu. Kami boleh bangun pagi, menikmati cuaca tadi pagi hujan. Karena kami tahu Tuhan, kami bisa menikmati semuanya. Terima kasih Tuhan. Ketika kami bangun pagi, kami boleh ada di sini, bertemu dengan saudara dan saudari. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Ketika kami boleh bernyanyi, kami mau angkat puji-pujian. Karena kami tahu Tuhan yang selalu menyertai kami. Ampuni kami Tuhan, justru kami berusaha lari. Ampuni kami Tuhan, justru kami mencoba untuk menjauhi Engkau. Ampuni kami ketika kami banyak melakukan hal-hal yang mendukakan hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan, apapun kasih Tuhan terus menyertai kami. Kami saat ini mau kembali mendengar firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hati dan pikiran kami.
Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Terpuji nama Tuhan kalau pada hari ini kita semua kembali boleh bertemu. Hari ini adalah hari di mana kita kembali belajar Great Among the Nation. Kita belajar dari buku Maleakhi. Ini buku terakhir. Sekali lagi ketika tema besarnya Great Among the Nation. Ini mau bicara tentang apa sih? Untuk kita kembali ingat. Kita punya Tuhan yang besar. Dikatakan di antara bangsa-bangsa itu sebenarnya artinya di antara semua-muanya. Nama Tuhan besar. Namun pesan dari buku Maleakhi juga karena bilang begini, nama Tuhan besar, namun jamaahnya tidak merasa bahwa Tuhan itu besar. Yang kedua, kura-kura dalam perahu, pura-pura nggak tahu kalau Tuhan itu luar biasa. 3, belaga gila. Apa tuh Pak belaga gila? Pokoknya udah gas aja terus gitu. Nanti kita lawan-lawanan deh Tuhan gitu. Saya ulangi sekali lagi. Great Among the Nation. Jadi ini Maleakhi. Jadi nama Maleakhi itu bukan nama orang. Oh si Maleakhi, sebenarnya bukan begitu. Ini si pembawa pesan aja. Namanya nggak tahu, mungkin namanya Audi, mungkin namanya Ruli, nggak tahu. Mungkin namanya Richard pengantin baru minggu depan, mungkin. Tetapi poinnya Maleakhi, my angel, my messenger, pesan. Ini jadi kayak gini, siapa yang kirim barangnya? Oh ada, ojol. Jadi semua dibilang pakai ojol aja. Siapa namanya? Nggak tahu saya Pak. Yang penting ojol, kan begitu. Nah ini sama. Jadi nggak ada nama Maleakhi, itu bukan nama orang. Konon tafsirannya seperti itu. Tetapi apa? Dia messenger. Dia lebih bilang nggak usah nama saya lah. Yang penting pesan. Ada tafsiran mengatakan ini si Ezra. Apapun itu tetapi kemudian Maleakhi bilang ini pesannya. Ini utusannya. Dan sekali lagi secara cepat. Mulainya dari mana? Maleakhi konteksnya ini, pembuangan. Jadi kerajaan selatan dikalahkan Babilonia, kemudian orang Yehuda selatan itu dibawa ke pembuangan. Namanya pembuangan susah. Namanya penjajahan sudah pasti susah. Namun Tuhan luar biasa. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan terus menyertai. Mereka berdoa, Tuhan, saya susah. Kayak siapa doanya? Saya lah kan banyak. Aduh Tuhan susah nih, susah lagi, hidup lagi susah. Sama. Namun kemudian lihat, dikembalikan. Jadi orang Yehuda, Israel ini kemudian dikembalikan. Wow, yes. Tuhan luar biasa, kemudian 70 tahun lumayan lah. Ya, udah 1 generasi, 2 generasi. Akibat jeritan hati doa Tuhan luar biasa. Padahal pembuangan salah siapa? Salah Yehuda. Nah, dari situ, terus gimana sih Maleakhi? Setelah pulang, kurang lebih 100 tahun sudah berjalan. Saya mau bilang ini konteksnya ini supaya kita ngerti. Jadi artinya gini, waktu pembuangan nyampe, akhirnya semangat semua. Karena udah jawaban doa. Ini sama kayak kita di sini, yes, ketika kita belajar firman, kita jadi murid Yesus pertama-tama. Waktu belajar, kemudian bertobat, kemudian wah kamunya siap maju perang, pokoknya siap kemana aja, kan begitu. Karena wah Tuhan baik luar biasa, wah kamu
Doa, baca Alkitab sampai menangis. Wah, pokoknya semua-muanya. Nah, kemudian nih, tik-tok, tik-tok, tik-tok. Waktu terus berjalan. Sudah makin segar-segar. Tuhan memberkati. Nah, mulai. 100 tahun tuh. Jadi jangkanya dari pembuangan sampai si Maleaki 100 tahun. Kemudian apa yang terjadi? Sudah mulai. Beribadah ya beribadah. Loh. Tapi udah mulai tuh. Mundur satu persatu. Udah mulai main-main. Sudah mulai kompromi tipis-tipis. Doa Tuhan baik tapi kayaknya gini. Udah mulai mengeluh. Tuhan kayak mana sih? Pembuangan masih tetap susah nih. Kan masih susah. Tetap aja diserang. Gitu ya. Kemudian tembok bait Allahnya lebih kecil dibanding zaman dulu. Seperti itu. Itulah yang terjadi. Ini yang kemudian Maleaki masuk. Brother sisters, kok lupa 100 yang tahun kita, Tuhan luar biasa. Setelah tahun-tahun sudah mulai. Sudah semuanya dikompromikan, semuanya sudah mulai tipis-tipis dikurangi. Kayak siapa? Kayak siapa ya? Tanya diri kita. Tuhan memberkati kita. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dan tahu nggak? Sebenarnya kita tahu. Cuma itu tadi, kura-kura dalam pelahu. Atau memang sedang tunggu aja. Minggu lalu, 2 minggu lalu tepatnya, saya mulaikan dari tema besarnya ini. Aku mengasihi kamu. Saya mengasihi. Tuhan katakan demikian. Itu Maleaki 1 ayat 1 sampai 5 ya. Kemudian kita belajar tentang cara Tuhan. Harus sadar, ngelihat bagaimana kesetiaan Tuhan. Bagaimana kedaulatan Tuhan terus menyertai kita. Dan mestinya respon kita lah. Kita harus selalu ingat. Ingat cara Tuhan mengasihi kita. Jangan cuma sakit hatinya yang kita ingat. Coba hitung berkatnya. Saya susah Pak, susahnya paling 1-2. Coba lihat berkatnya. Ingat. Coba mulai catat. Dan bagikan kebaikan. Itulah yang kemarin. 2 minggu lalu. Minggu lalu Pak Pendeta Resdian ya, yang berkhotbah. Saya mau lanjutkan hari ini. Ketika bicara great among the nation, di ayat yang ke-6. Tuhan yang Maha Kuasa berkata kepada para imam, seorang anak menghormati bapaknya, seorang pelayan menghormati tuannya. Aku ini bapakmu. Waduh, udah gregetan banget nih. Ya, Tuhan yang bilang. Aku ini majikanmu. Dia kasih itunya ya, bapak dengan anak, pelayan dengan Tuhan, tuannya gitu ya, pelayan dengan bosnya. Majikan dengan anak buah. Untuk apa? Mau kasih lihat kontrasnya. Mengapa kamu tidak takut kepadaku? Wah, coba tanya sama diri kita masing-masing. Ini Tuhan lagi bilang gini, aku ini penguasa, kok kamu gak takut? Kamu menghina aku. Tapi kemudian dia dengan, emang dengan cara gimana kamu menghina? Kami menghina engkau. Dia pakai nanya lagi. Pakai cara apa? Tuhan sudah kemudian bilang lagi seperti itu. Dengan mengorbankan makanan yang tidak pantas dikorbankan di atas mezbahku. Lalu kamu bertanya lagi, udah dibilang gitu, jawab lagi. Emang dengan cara gimana meremehkan? Dengan mencemarkan mezbahku. Ini 100 tahun udah ngerti tata cara persembahan. Dia harus itu korban bakaran itu udah ada tata caranya. Sudah ada
SOP-nya, Taurat yang dikasih. Kalau kamu mempersembahkan kepadaku binatang buta, yang sakit, yang lumpuh. Nah kemudian karena ditanya, dibuat spesifik. Ya ilah, kamu tahu nggak kemarin? Kenapa ada korban bakaran, buy one get one gitu. Kenapa bisa buy one get one? Matanya buta, ada kena, yang ini kena, ini kayaknya bagus. Kagak nih lagi syaraf kejepit. Makanya gitu jalannya. Misal, nah udah lumayan lah. Udahlah daripada kagak ada, udahlah buy one get one kan. Nah lumayan, udah mulai seperti itu. Dan Tuhan tahu. Bahkan kemudian gini, coba memberi binatang semacam ini kepada gubernur. Ini mau bilang gini, dia kemudian udah mulai standar ganda. Sama Tuhan, nah cincailah. Sama bos, nggak usah sama pendeta gitu, sama pembimbing, nggak usah sama bos. Kadang-kadang kita kalau sama bos begitu, ya begitulah. Kalau bos bilang kerja, kamu bohong, ya udah jelas nih gituin, udah merem aja, bohong aja daripada siap gitu. Udah mulai itu sama bos begitu. Hujan, tadi hujan loh. Coba kalau ini kantor, wah kamu rela pakai plastik, udah kayak plastik dikasih isolasi dari sini sampai ke seluruh badan demi masuk. Demi apa? Biar ceklekan nggak kurang. Karena ceklekan kurang nggak makan satu hari itu kan. Ketakutan hanya untuk telat 1 menit. Kapan PDG? Jam berapa? Ibadah jam berapa hari ini? Coba tengok sebelahnya. Untung gue nggak telat. Tapi bukan masalah itu. Cara penghormatan kita gimana? Sama nih. Udah mulai kemudian gitu. Dan standar ganda sama gubernur aja lu kasih yang keren-keren. Sama Tuhan. Sekarang imam, coba mohon kepada Allah supaya ia mengasihani kita. Ia tak akan menjawab doamu, dan itu apa di situ dibilangnya? Salah siapa? Salah pendetamu. Oh bukan ya? Hah? Oh, salah keluarga, salah bos, salah lingkungan. Ini gara-gara hujan nih semua disalahin. Nah ini dia. Kemudian diingetin, minta sama Tuhan supaya ia mengasihani kita. Diingetin lagi, ia tak akan menjawab doamu dan itu salahmu. Nah sering sekali kita yang lakukan ketika segala sesuatunya tidak baik-baik saja, apa yang terjadi kemudian? Ini gara-gara kau sih, gara-gara kamu sih, gara-gara si ini sih, gara-gara ini sih, gara-gara ada ibadah sih hari Minggu. Coba kalau nggak ada ibadah hari Minggu, kayaknya bagus nih, semua disalahin. Ini jadinya. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, lebih baik pintu rumahku ditutup, bab sia-sia kamu menyalakan api di atas mezbahku, aku tidak suka kepada kamu dan tak mau menerima persembahanmu. Ini keras banget. Nah, ketika bicara lebih baik pintu rumah ditutup ini bicara kemudian Tuhan kan ini lagi ini ya, hanya untuk mengingatin kita, selagi pintu rumah belum ditutup, brother, sister semuanya, selagi masih ada kesempatan, segeralah. Selagi belum ketahuan. Masa harus tunggu ketahuan gitu? Karena kebanyakan ketahuan dulu baru bertobat. Selagi pintu belum ditutup, segeralah. Bilang sebelahnya, selagi belum. Barulah kemudian lihat ya, aku dihormati oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Nama saya udah gitu loh. Kamu nih, aduh, dibilang sama jemaat yang dia udah itu. Di mana-mana dibakar dupa untuk menghormati namaku dan dipersembahkan korban yang pantas. Sebab semua bangsa menghormati aku.
Diingetin lagi tuh. Tetapi kamu menghina aku dengan menganggap mezbahku tidak berharga dan tidak mempersembahkan di situ makanan yang kamu tolak. Wow. Katamu, kita sudah bosan dengan semua itu dan kamu meremehkan aku. Kita menjadi remeh sama Tuhan. Mulai kamu membawa binatang curian, binatang lumpuh ya, yang penting udahlah, yang penting ada gitu. Kamu pikir aku mau menerima persembahanmu itu? Coba pikir. Tuhan mau gak menerima? Kemudian dibilang, terkutuklah si penipu. Wih, ngeri bener. Yang mempersembahkan kepadaku binatang yang tidak berharga. Kalau di antara ternaknya ada binatang yang baik, yang dijanjikan. Jadi udah ada, tiba-tiba jangan yang inilah. Ini buat saya, buat gubernur aja. Yang ini aja lah, agak pincang-pincang. Mana tahu-taunya kalau udah digoreng, udah dibakar gitu kan. Mana tahu-taunya. Sebab akulah Raja Agung. Diulangi lagi. Itu kata semesta, kalau di Maleakhi banyak. Hari ini, pesan saya, apa yang mau kita renungkan? Hormat, gerak. Hormatilah Tuhan. Cara kita menghormati orang, bupati, gubernur itu luar biasa. Saya bisa lakukan banyak. Minggu lalu saya dari Magelang, NG wisuda, semua defile. Wah, kayak begini. Wih, ini latihannya lama gitu semuanya. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Kan gitu. Dengan segala sesuatunya. Kenapa? Hormat itu berasal dari hati kita. Kenapa? Karena merujuk kepada nilai yang kita taruh kepada sesuatu, pada seseorang. Ketika para pemimpinnya gini karena hebat, gini, waduh dengan semuanya. Dan kita akan lakukan segala saya. Jadi hormat itu karena tahu nih. Saya tahu apa yang saya hormati kepada suatu nilai atau sesuatu, apakah itu seseorang atau apapun barangnya. Seperti itu. Dan kalau karena ngerti, I will do everything untuk lakukan hormat dengan cara yang sangat luar biasa. Kalau kita kolektor, kita tahu tuh. Barang ini, ini murah doang, ini cuma kain doang, ini cuma kaos butut. Sayang kaos ini, langsung kan begitu. Ini kemarin dipakai Cristiano Ronaldo. Kalau istri saya bilang tetap aja nih kain butut gitu kan. Ini harganya, apalagi pasti bilang ini harganya mahal banget 1 juta. Makin dia teriak, aduh cuma kain butut di sini doang 1 juta kan gitu pasti. Kamu nggak tahu kan begitu. Nah kolektor itu memberi nilai kenapa? Karena tahu. Ditaruh kaos kaki, ini tahu nggak kaos kakinya siapa kayak gitu. Koin, apapun itu. Kenapa? Karena tahu. Ketidaktahuan kita akan menentukan sikap hormat kita. Dan hari ini, saya mau coba kita tanya diri kita, brother sisters lagi. Waktu bicara hormat gerak. Saya karena dari 30 tahun yang lalu, siap, hormat gitu. Semua kayaknya udah otomatis dengan situ semuanya. Tapi ada value yang tertanam terus sampai sekarang kalau saya. Selama 30 tahun kalau ketemu senior, mau siapapun dia, siap bang. Dan itu terus nih. Karena ada value yang saya bisa yakinin gitu ya. Dan inilah yang saya mau kita ingat, brother sister semua. Ketidaktahuan kita. Nah hari ini,
Saya mau bicara tentang hormat geraknya, menghormati Tuhan. Karena pesannya dari kemarin, yang 2 minggu lalu pesannya clear banget tuh. Saya mengasihi kamu. Tuhan mulai dengan gitu. Mau ujungnya saya I love you. Tapi kemudian hormati saya. Bukan saya gila hormat. Ya. Hormati saya. Bangsa Israel waktu itu suka-suka. Kalau kita baca Maleaki cuma 4 pasal. Dikit aja. Mulai dari apa? Bawa korban sembarangan. Jadi beribadah mulai sembarangan. Saya berharap kita tidak sembarangan lagi. Caranya lihat nih. Karena diingetin nih, nggak menghormati Tuhan kamu. Tuhan bukan masuk sini defile, enggak. Korban sembarangan. Kedua, di Maleaki 2 bilang gini, kamu menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Ini para pemimpin. Oh ini Pak Pendeta, yes, termasuk saya. Ini bukan saya Pak, saya kan bukan pendeta. Enggak. Bagi kita berkeluarga, bagi para suami gini, kamu pemimpin. Ketika sudah mulai kita mengkompromikan kepemimpinan, menyalahgunakan otoritas kita. Ingat ya, kamu menyimpang membuat apa? Kamu membuat banyak orang tergelincir. Kita orang tua adalah pemimpin di dalam keluarga, baik suami maupun istri dengan role yang berbeda. Kita mulai main-main yang di bawah satu gerbong keluarga kita. Anak kita masih bodok-bodok Pak, masih gak ngerti. Enggak. Mulai dari kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, kita pemimpin. Kompromi tipis-tipis, anak akan melihat apa yang dilakukan. Anak tidak akan ikuti apa yang dibilang. Hei, baca Alkitab. Papa baca, mama baca. Kamu masih kecil kamu, oh gitu, jangan. Hei, jangan main game. Kemarin papa yang ngajakin main game. Enggak. Hei, ke gereja. Hei, wah semua-muanya. Jangan marah-marah. Jangan ngomongin orang. Waduh semua-muanya. Anak dengar tuh semua. Dan dia niru dari mana? Habis niru kemudian yang disalahin siapa? Nih guru sekolah minggunya kayak apa sih? Nih guru kakak ngajarin. Ya dia belajar emang dia pikir dari mana? Ya, kata-katanya begitu. Ini pasti sekolah minggu nih. Ini pasti ini tetangga sebelah. Selalu ngomong tetangga sebelah ini gak begaul nih. Sekolahnya, salahin sekolahnya, dia lain penduduk kiri kanan semua. Padahal siapa dia belajar? Keluarga. Kemudian mulai kompromi. Dalam konteks di sini, komprominya apa dia? Dia kemudian berselingkuh dengan wanita dengan Tuhan yang lain. Sehingga kemudian yang ada kemudian jadi bercerai, kemudian dan seterusnya. Tapi poinnya sama. Ini mulai dari kompromi tipis-tipis nih. Selingkuh itu nggak ada yang tiba-tiba selingkuh, enggak, pasti lihat-lihatan dulu. Ting. Baru mulai janjian, jangan bilang-bilang, dan seterusnya. Sama nih, umat muda mulai kompromi. Di tempat kerja mulai, jangan bilang-bilang ya, cicilan banyak, udah deh, yang penting ini dulu. Udah mulai tuh, udahlah gak apa-apa, ya, yang penting udahlah, gas aja gas. Udah mulai, kompromi nih. Dan inilah yang kemudian. Hidup kita gak tahu, kan gak ketahuan. Di kantor sih angin, tapi ketika sendirian sudah mulai hubungan satu dengan yang lain, sudah mulai dan pikir Tuhan nggak tahu, pembimbing nggak tahu, teman nggak tahu, semua orang nggak tahu apa yang kita lakukan di kamar kita, di kos-kosan kita, apapun itu, amanlah. Kamu yang menjalin hubungan mulai dari awal. Jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang. Ini. Kemudian, bolehkah manusia menipu Allah?
namun kamu menipu aku mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ini clear sekali. Dan kita pikir kita bisa menipu Allah dengan berkat yang telah Tuhan kasih. Ya tunggu aja, mungkin saat ini pintu masih terbuka. Seperti yang tadi firman Tuhan bilang. Tapi pertanyaannya, kenapa harus nunggu pintu ketutup dulu? Baru dijebol-jebol. Kenapa nggak ketika masih ada? Dan inilah pesan Maleakhi. Saya mau tanya sama kita, brother, sister, saudara, dan saudari. Apakah kita menghormati Tuhan? Bagaimana sikap kita di dalam ibadah kita? Bagaimana sikap kita ketika kita di rumah? Ketika tidak ada orang yang tahu. Ketika bicara menghormati Tuhan, hormat, gerak, itu artinya apa Pak? Yang penting siap! Hal yang pertama, hormat gerak itu, menghormati Tuhan itu artinya gini. Kamu menghargai kekudusan Tuhan. Mengakui, menghargai kekudusannya. Kekudusan Tuhan itu mencerminkan kesempurnaan moral dan kemurnian yang mutlak. Dan mereka berseru, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Saya ingat waktu Angie kan sekarang sudah, udah itu ya Matoar. Waktu anak pertama Angie lahir, waduh, kamu tahu apa yang dilakukan semua? Wih, penyemprotan di mana-mana. Semuanya harus saya panasin. Kenapa? Awas anak-anak ini, semuanya megang. Mamanya mau cium-cium, waduh, kan kayaknya ini kayak, kan ini menghargai, aduh, saya aja megang, aduh, gimana megang, udah dah, apalagi Toar waktu itu kecil gini, aduh, karena menghargai, terlepas daripada, karena itu kan, ini kudusnya Tuhan. Saya nggak tahu gimana sikap kita. Tuhan kudus, tapi ya mudah-mudahan bukan saya lah giliran besok Pak. Gitu. Kita gitu jadi mikirnya. Tuhan itu tahu loh apa yang kamu lakukan. Hormat gerak itu artinya gini, ya tahu memang mengakui otoritasnya Tuhan. Tunduk pada kehendaknya. Tahu Tuhan alam semesta. Artinya apa nih mengakui otoritas Tuhan yang tahu hidup kita. Tapi sering sekali kita tidak menghormati. Tuhan, kamu hanya sebagai troubleshooter kalau di kantor. Troubleshooter gitu ini, kalau lagi ada masalah baru ntar ditelepon, tolong beresin gitu. Aku mau memilih kerjaanku dulu Tuhan. Ntar kalau udah pusing, udah susah baru, Tuhan tolong beresin nih, kenapa kerjaan saya jadi kayak begini ya? Saya mau pilih jodohku, kenapa kayak gini. Ya, ketika dulu aja enggak. Tapi kalau dia pusing baru. Habis itu Tuhan yang disalahin. Enggak beres nih Tuhan. Mana Tuhan, mana? Mengakui otoritas Tuhan itu artinya keputusan yang kamu ambil, lapor. Mana Pak? Bukan ini ya, Tuhan tolong. Yang ini, berkati yang ini. Bukan Tuhan yang mana? Berkati yang ini. Nggak beres nih, pokoknya gimana ceritanya berkati yang ini. That's otoritas. Ketaatan itu menunjukkan menghargai. Nih, kalau kita hormat, oh iya, kan tentara kan siap, pokoknya apapun taat. Alkitab katakan, barang siapa mengasihi aku akan menuruti perintahmu yang kusukai. Bukan. Apa itu? Menuruti segala perintah. Bukan perintah yang aku sukai aja.
Itulah artinya hormat. Wow. Kita taat nggak dengan semua? Dengan apa yang kita lakukan? Saya taat tertentu aja Pak. Datang hari Minggu aja saya taat. Yang lain ntar. Apalagi urusan sehari-hari. Senin sampai Sabtu kita taat sama peraturan dunia aja Pak. Minggu aja lah. Minggu juga sampai jam 12 lah. Hormat gerak itu, takut yang hormat, bukan takut karena ketakutan. Maksudnya gimana Pak? Bukan takut yang negatif nih ya. Tapi rasa takut yang mendalam karena respect dengan Tuhan. Jadi respect sama dia. Itu rasa takut kalau kita bilang kita hormat sama Tuhan. Bukan takut ya, ntar saya kayak Anania Safira Pak langsung diselesaikan. Bukan. Atau takut, ini kayak misalnya ketemu orang, takut. Saya takut Pak. Kenapa? Karena di situ ada preman yang jahat, saya takut lewat. Itu takut karena kayak begitu. Ini enggak, karena respect. Karena saya respect, saya akan lakukan apapun. Saya enggak akan seenak-enaknya. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini awalnya. Kalau kamu mau ambil keputusan, mulai aja dengan takut akan Tuhan. Kebanyakan kita tidak takut akan Tuhan, tapi kita lebih takut akan netizen. Apa kata tetangga? Apa kata dunia? Status saya gimana Pak? Kita lebih takut diketawain. Kita lebih takut diremehkan mungkin atas keputusan yang kita ambil untuk ikut Tuhan. Hormat itu artinya mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Prioritasnya clear. Itulah hormat. Bukan siap. Siap apa nih? Itulah artinya. Sehingga ketika kita tahu prioritas, maka cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Wow. Artinya apa nih? Mencakup waktu kita. Mencakup talenta kita. Mencakup sumber daya resource yang kita punya. Dan yang terakhir, hormat gerak itu, mari jangan gunakan namanya dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Maksudnya apa Pak? Kalau kamu bertobat, kamu respect lah dengan tobatnya. Demi apa? Demi Tuhan nih, demi Tuhan. Gitu, bentar-bentar dikit demi Tuhan. Padahal tetap lakukan. Yang sembarangan itu, waktu kamu doa, Tuhan ampuni saya Tuhan. Bener enggak? Kalau di rumah masih ada tuh. Di handphonemu masih tersisa jejak digital. Tapi dari sini, oh Tuhan, oh itu sembarangan namanya. Tanya diri kita. Apakah kita menghormati Tuhan? Wow, saya kalau ngeliat kayak gini, waktu saya siapin Maleakhi emang ngeri bener. Maleakhi, tapi saya nggak mau membuat kita tegang dengan semua, enggak. Tapi itu pesan, supaya kita ambil serius terhadap hal itu, brothers sisters. Ini Maleakhi di ujung loh ini. Ini buku terakhir, jadi artinya udah semua. Dan inilah kemudian pesannya. Hormat itu penghargaan, takut, ketaatan sebagai pencipta dan penguasa. Kita akui kekudusannya, kemuliaan, otoritasnya dalam segala aspek kehidupan kita. Renungkan saudara dan saudari. Respect Tuhan. Ini bukan hanya sekedar, respect.
Tiap kali doa. Tanya diri kita. Gimana rasa penghargaan kita atas kekudusan yang Tuhan? Kita punya handphone baru, langsung dibajuin, langsung, aduh jangan dipegang-pegang. Kalau bisa dicasnya itu sejam sekali aja. Waduh semua-muanya. Bisa begitu tuh. Itu hanya untuk yang gini, untuk barang. Tapi untuk menghargai kekudusan Tuhan. Pengakuan. Untuk mengakui dia otoritasnya. Ketaatan kita. Mari respect-nya itu takut bukan karena ketakutan itu tadi ya. Kayak preman yang harus kita takutin. Tuhan bukannya begitu. Prioritaskan dia dari segala talenta kita, berkat yang telah Tuhan berikan. Dan gak usah sembarangan. Hari ini hari Pentakosta. Tahu? Oh gitu Pak ya? Mana api-api gitu enggak? Kalender gereja itu kan artinya gini ya. Hari Kamis 10 hari yang lalu. Jadi 50 hari yang lalu kita retret. Hah? Iya kan Paskah. Waktu Paskah itu kita retret. 50 hari kemudian ya sekarang. 40 hari kemudian hari Kamis kemarin. Ibadah kenaikan Yesus. 10 hari kemudian nah hari ini nih. Minggu Pentakosta. Kita tidak merayakan, waduh spesifik, tapi poinnya, saya mau kita mengerti poinnya. Pentakosta itu poinnya ya. Waktu janji Tuhan, aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu punya power, kuasa. Ketika kuasa itu yang kayak dunamos, dunamit, dynamit, kayak bom, itulah dia. Ada banyak peran Roh Kudus. Maksudnya apa Pak Pendeta? Hormat, gerak ini kayaknya susah Pak. Iya susah lah pasti. Tapi kabar baiknya, ada Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Roh Kudus yang kita dapat ketika kita mau ambil keputusan menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dan Roh Kudus itu yang memberikan kuasa, kalau firman Tuhan bilang banyak, memberikan semangat, penghiburan, menuntun kita, mengingatkan kita. Sehingga apa? Waktu respect ini bisa nggak kita lakukan? Bisa banget. Apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak hal. Namun hari ini saya mau ingetin. Mari, brother sisters, utamakan Tuhan. Kembali lagi aja, tempatkan Tuhan sebagai pusat. Mulai dari apa? Hari-harimu setiap hari berdoa enggak kita? Membaca firman enggak? Itu kan mengingat tentang dia. Ketika ada ambil keputusan apapun, pekerjaan kah? Keputusan keuangan, bisnis dan lain-lain. Coba tanya, keputusan saya ini membuat saya makin jauh dari Tuhan atau membuat saya makin dekat dengan Tuhan? Keputusan saya membuat saya makin jauh dari pasangan Pak. Udah ketahuan kalau gitu, gak usah kan gitu. Tapi kan demi, udah demi ini. Sehingga harusnya demi Tuhan hubungan kita. Apa hal lain yang kita bisa lakukan? Gunakan nama Tuhan dengan hormat. Ini bicara tentang apa? Saya mau kita ambil serius, brother sister, saudara dan saudari. Ketika bilang ampuni dosa saya Tuhan. Ini bicara tentang tidak hanya mengakui tali yang kamu ambil. Tetapi babi yang terikut di tali tersebut. Saya cuma nyuri tali Pak Pendeta. Terus babinya ngikut. Ye. Kamu nyuri tali atau nyuri babi? Kadang-kadang kita bilang, demi Tuhan. Tuhan, kalau kebandelanku yang ini gak ketahuan, aku akan berikan segalanya Tuhan. Tapi please, Tuhan tolong jangan sampai ketahuan. Kalau ini gak ketahuan, aku akan semangat. Jadi gitu. Nama Tuhan dengan sembarangan, doa,
Tuhan berkati saya, tapi kamu tahu di rumah, di sini semuanya masih. Hadirkan Tuhan dalam ibadah. Saya mau dorong kita, brothers sisters, hormati ibadah kita. Tidak sempurna orang-orang yang melayani. Agak fales tadi Pak, iya. Kekerasan suaranya, iya. Agak-agak, iya. Agak lain Pak, enggak sih, kamu yang agak lain. Oh gitu, saya pikir. Tapi ini bicara hormati ibadah. Kamu lihat saudara dan saudari, tengok kiri kanan. Aduh, dialah saudara dan saudari yang menghormat. Mari kita hormat. Geraknya itu dengan mengasihi saudara dan saudari kita. Saya Tuhan aja Pak, sama Pak Pendeta lah, lumayan lah. Kalau pembimbing grup agak kurang-kurang, enggak. Dan mari jalani hidup dengan kekudusan. Karena inilah integritas. Saya nggak tahu apa yang kita lakukan hari-hari. Saya mau dorong kita, brother sister semua. Tahu gimana caranya? Saya dorong kita belajar firman. Saya dorong kita gali firman. Setelah ini saya lagi buat ya, selama 3 bulan ini kampanye sharing saat teduh. Mari mulai. Di grup aja. Di grup masing-masing kita mulai. Kenapa? Dari situ akan mengingatkan kita. Setelah itu kita sharing. Itulah yang membantu kita. Hari ini, brothers sisters, kita belajar tentang menghormati Tuhan. Tanya diri kita, seberapa kita menghormati Tuhan? Namun kabar baiknya, Tuhan adalah Tuhan yang selalu mengingatkan. Pintunya belum ketutup. Saya mau dorong kita, mari hormati Tuhan. Buku Maleakhi adalah buku yang mengingatkan. Abis ini 400 tahun Tuhan dikatakan tidak berbicara. Jadi ini kayak pesan terakhir abis itu. Tuh, lakukan deh. Tapi saya mau berharap kita semua ambil serius terhadap hal ini. Seberapa kita menghormati Tuhan. Mampu, yes, karena ada Roh Kudus. Dan ambil keputusan terbaik. Apa yang bisa saya lakukan untuk menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat menjalani hari Pentakosta. Dan mari hormati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami adalah orang-orang yang dipenuhi kasih anugerah Tuhan. Pesan yang begitu jelas dan tegas. Ampuni kami ketika kami tidak menghormati Tuhan. Namun kami mau Tuhan mengembalikan hati kami untuk menghormati Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus Tuhan menghibur kami. Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami melalui hari Pentakosta yang mengingatkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Hari ini saya akan memimpin komuni dalam ibadah hari ini. Tapi sebelum itu saya mau sharing sedikit perjalanan salib saya. Perkenalkan, nama saya Yogo dan saya memiliki istri bernama Tika dan satu anak bernama Jacob. Saya anak bungsu dari 3 bersaudara dan saya tumbuh
dari keluarga single parent dengan mama saya sebagai tulang punggung keluarga dan tanpa sosok seorang ayah yang bisa jadi panutan dalam hidup saya, yang bisa ngajarin saya dan sebagainya. Yang saya ingat dari gambaran papa saya adalah hanya ketika orang tua saya bertengkar hebat. Hal ini membuat saya dari kecil hingga beranjak dewasa selalu menginginkan untuk kelak saya bisa mempunyai keluarga yang utuh, keluarga kecil yang bahagia. Tetapi realita tidak semanis dan semudah yang saya harapkan. Ketika menjalaninya, pernikahan saya banyak mengalami masalah, perselisihan, perbedaan pendapat. Tapi singkat cerita, istri saya suatu hari mendapat ajakan Bible study dari temannya. Dan saya pun terdorong untuk ikut. Ketika berjalan 2 bulan, saya sudah melihat perubahan-perubahan yang dari diri Tika. Lalu saya pun mulai Bible study, dan seiring saya Bible study, saya jadi belajar value-value Kristus yang sebenarnya. Saya juga jadi haus akan firman Tuhan. Dan tersadar bahwa selama ini saya memiliki pemahaman yang salah. Saya pikir saya cukup jadi orang baik dan dinilai baik oleh orang sekitar. Ternyata itu kebenaran yang salah, dan saya seharusnya itu menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, bukan orang baik di hadapan orang sekitar. Dan setelah Bible study, saya juga mengerti menjadi seorang murid Tuhan yang sebenarnya. Dan ternyata resep untuk membangun keluarga yang saya impikan ada di dalam firman Tuhan. Dan jika dilihat di luar sana, ternyata banyak juga mungkin orang-orang yang mempunyai nasib sama seperti saya, yang tidak ada sosok papa atau ayah dalam keluarganya yang bisa menjadi role model mereka. Tapi ternyata semua orang dari kita tuh punya satu privilege. Kita punya satu Bapak, ya Bapak di sorga yang mengasihi kita dan sudah rela berkorban untuk kita semua. Bapak yang bisa mengajarkan saya, bisa menjadi teladan saya, sehingga saya juga bisa reparenting dalam kerajaan Allah untuk bisa semakin mirip dengan Dia. Saya percaya bahwa saya bisa ada di sini, di komunitas ini, untuk berdiri juga di sini, untuk sharing di sini, itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk saya. Buat saya, menerima pengorbanan Yesus Kristus memperbaharui hidup dan cara saya. Bagaimana saya bisa berperan sebagai seorang suami dan juga tentunya sebagai seorang ayah untuk anak saya. Mari saudara sekalian, untuk saya himbau untuk terus bertekun mencari Tuhan, dan sehingga kita bisa mengimpact sekeliling kita untuk bisa lebih mengenal Tuhan. Demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau memulai perjamuan kudus. Saya undang Asher untuk membagikan roti dan anggur. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari jemaat, sebelum komuni kita dengan sikap hormat mengambil waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya juga persilakan untuk setiap dari kita untuk doa pribadi bagi yang sudah menerima roti dan anggur.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringat akan aku. Mari kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan kita. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringat akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa dalam surga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami bisa melakukan perjamuan kudus bersama Tuhan. Dan mengingat kembali Tuhan bagaimana pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kita semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bisa senantiasa Tuhan ikut perjalanan hidup kami. Dan biarlah kami mau terus bertekun Tuhan untuk bisa terus menjadi semakin mirip karakter kami. Dan kami berharap Tuhan apa yang kami lakukan setiap hari itu hanya demi kemuliaan-Mu saja. Kami berdoa Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berterima kasih untuk Bapak Yogo sudah memimpin kita dalam komuni dan sudah membagikan arti salib untuk hidup dia. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita, dan saya akan membacakan di Malaki 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, bagian kami untuk mengembalikan persembahan, persepuluhan kami sebagai ucapan syukur kami. Biarlah kiranya persembahan dan persepuluhan kami ini menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sembari kantong persembahan dijalankan, Song Ministry akan menaikkan satu buah pujian. Kau ubahkan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi katakan, sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota. Mari sekali lagi nyanyikan. Sungguh kau mempesona. Sungguh kau. Mari jemaat saja kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama. Hapuskan raguku.
buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosa. Sekali lagi jemaat katakan, sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku Tuhan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mari sekali lagi jemaat naikkan pujian. Kau ubahkan hidupku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku Sekali lagi katakan, Kau ubahkan hidupku Tuhan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati persembahan dan persepuluhan. Shalom. Masih ada semangat Bapak Ibu? Yakin masih ada semangat ini? Sebenarnya saya dari tadi duduk tuh nggak semangat saya karena ditegur. Saya ditegur terus, poin per poin begitu. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah dibawakan Bapak Pendeta. Terima kasih, mari kita memberikan aplaus untuk firman Tuhan. Ada banyak hal yang saya secara pribadi juga bisa belajar dan kita ambil dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah kita harus pahamin adalah Tuhan rindu agar kita hidup kudus dan kembali ke jalannya. Ya, yang terjadi di dalam kitab Maliaki adalah ketika umatnya serong dan hidup tidak dalam kebenaran firman Tuhan dan melakukan kejahatan seperti itu. Nah, yang harus kita pahami dan prinsip di dalam hidup kita bahwa kita hidup dalam kasih Tuhan. Nah, kita harus paham tanamkan itu di dalam hidup kita bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kita hidup dalam kesetiaan dan kedaulatan Tuhan. Ada 4 poin yang dikatakan dalam khotbah hari ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita utamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Itu selalu dikatakan dalam first God ya, Tuhan yang utama. Dan yang kedua menggunakan nama Tuhan dengan hormat. Nah, ini kita harus benar-benar melihat lebih dalam lagi. Dan yang ketiga menghadirkan Tuhan dalam ibadah yang kudus dan tulus. Ini yang terus kita harus hadirkan dalam hidup kita, bukan hanya hari Minggu namun di rumah, di tempat tinggal kita masing-masing ketika kita mau berdoa dan beribadah. Dan yang keempat adalah kita harus menjalani hidup yang mencerminkan kekudusan Tuhan. Demikian firman Tuhan poin-poinnya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pengumuman sepekan ke depan. Yang pertama, PDG single di grup masing-masing Rabu 22 Mei 2024 jam 19.30 WITA. Dan yang kedua, PDG merit di grup masing-masing Rabu tanggal 22 Mei juga
2024 jam 19.30. Waktu dan tempat nanti akan diberitahukan di grup. Dan yang ketiga, mari kita tepuk tangan. Ini ada pemberkatan pernikahan dari saudara kita Ricky Chandra dan Indah. Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 jam 5 sore. Tempat di Dunia Seafood Restoran Balikpapan. Tepatnya setelah kita keluar ada di depan itu ya. Dari gedung gereja ini seperti ya, di Jalan Jenderal Sudirman, Stal Kuda nomor 889. Dan yang keempat, terakhir kita kembali nanti ibadah minggu, ibadah KKK dan ibadah teens tanggal 26 Mei 2024 jam 10 pagi di tempat ini di Gedung Bosland Sudirman Office Park C3 Komplek Kantor Pajak Stal Kuda Balikpapan. Terima kasih, ibadah kita akan tutup yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau Meleaki mengingatkan kami. Biarlah kami boleh mengecek hati kami Tuhan. Kami boleh menikmati kasih Tuhan. Dan kemudian kami berpaling dari Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami mau untuk menghormati Engkau Tuhan. Baik di dalam setiap kehidupan kami. Di segala aspek kehidupan kami. Kami mau menghormati Engkau dengan kekudusan, dengan ketaatan, dengan rasa kagum, takut dan gentar. Biarlah Roh Kudus yang terus memampukan, memberikan penghiburan, menuntun kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami hari-hari dengan menghormati Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dalam setiap rencana kehidupan kami, rencana kehidupan kami pribadi, kehidupan kami dalam keluarga, dalam pendidikan kami, sekolah kami, pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, untuk apapun resolusi, rencana demi rencana dalam kehidupan kami, kiranya Tuhanlah yang meluruskan setiap jalannya, dan Tuhan buat semua menjadi berhasil. Tuhan memberkati setiap dari kami, menjaga kesehatan kami secara pribadi. Tuhan menjaga kesehatan orang-orang yang kami cintai. Kesehatan orang tua kami. Kesehatan suami istri kami. Kesehatan anak-anak kami. Kesehatan saudara-saudari kami. Rekan-rekan kami dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memiliki kehidupan dari kami semua. Tuhan yang sama, yang akan memberikan kesembuhan bagi setiap dari kami. Melalui setiap obat, tindakan yang diberikan oleh dokter, diagnosanya, melalui juga orang-orang yang menjaganya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia, para pemimpin kami, di tingkat pusat sampai dengan di tingkat daerah di kota Balikpapan. Biarlah pemeliharaan Tuhan berlaku bagi Indonesia, bagi Balikpapan, dan bagi pemimpin-pemimpin kami.
Khususnya Tuhan, kami mau berdoa. Minggu depan 25 Mei 2024, saudara dan saudari kami, Ricky Chandra dan Indah, akan melangsungkan pernikahannya. Kiranya Tuhanlah yang memberkati segala persiapan, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan, dan membuat semua sesuai dengan rancangan Tuhan di hari pernikahannya dan kemudian di hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, biarlah sukacita yang boleh kami terima melalui pemberitaan firman Tuhan boleh kami renungkan dalam kehidupan kami, boleh kami bagikan di berbagai tempat di mana Tuhan menempatkan kami, baik di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam sekolah kami, kuliah kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, di berbagai tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terus menyertai setiap dari kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita pulang, kita menaikkan satu buah pujian, Datanglah dan Bertahta. Mari beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Mari jemaat naikkan pujian, Pelukis Cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. kami rindu kuasa Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat kami bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Di surga. Mari beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Mari sekali lagi sama-sama naikkan pujian, Pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, Mari sama katakan, wow. jadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dari surga. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita.
jemaat sekali lagi naikkan pujian sama-sama. Kita rindu kuasa lawatan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti. Sama-sama katakan. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dinyatakan, mujizat dinyatakan, ready surga. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ibadah kita telah selesai. Mari kita berfellowship. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.